Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Alpin dan teman saya Rari Sinaga. Di sini kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan penyuluhan pertanian terhadap petani singkong di desa Tanjung Pering, Kabupaten Ogan Ilir. Ya, di mana penyuluhan ini ditujukan kepada petani ubi kayu yang ada di Tanjung Pering. Hal ini dilakukan karena banyaknya keluhan dari petani tentang hama tungau yang terdapat pada daun bahkan pada batang dari ubi kayu. Di sini kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan penyuluhan dengan metode pendekatan secara langsung dan juga secara berkelompok. Ini lahan ibu sendiri atau gimana bu? Iya, punya saya sama suami. Oh gitu. Nah tadi tuh selagi kita survei kita lewat sini, itu kayaknya di tanaman ubi ini banyak tungaunya bu ya. Iya, banyak tungau sama kutunya. Kenapa memangnya, Nak? Nah ini rencananya kami tuh mau ngadain penyuluhan di desa ini. Nah untuk petani yang lain mungkin ibu bisa bantu ngumpulin di satu tempat gitu. Nanti kita adain Kalau penyuluhan. boleh tahu nanti penyuluhannya tentang apa ya? Maksudnya tuh buat apa nantinya? Oh, kalau untuk penyuluhannya kami akan memberikan pemahaman bagaimana sih cara mengatasi tungau ini, kan tungaunya sudah banyak. Nanti akibat tungau ini bakalan banyak berimpak ke pendapatan ibu juga, perekonomiannya, pertumbuhan ubinya juga akan terganggu dengan tungau ini. Tapi saya keberatan kalau misalnya menggunakan pestisida yang di toko-toko tani itu. Oh, di sini kami akan memberikan beberapa cara yang organik, jadi itu akan alami bersahabat gitu. dengan alam. Gitu. Jadi nanti yang nyediain alat-alat dari kalian. Ya tenang aja ibu, tinggal nerapin aja nanti kalau udah dipelajarin. Oke, boleh. Untuk harinya bisa kapan? Untuk besok kita Besok. iya. Oke. Diadanya besok. Tuh, nanti saya ajak teman-teman dan suami saya mungkin bisa. Oh iya bu. Oh, iya. Makasih ya, Terima Bu. kasih bu. Ya, makasih juga ya udah mau membantu. Iya bu, makasih. Baiklah, selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini saya sangat berterima kasih karena bapak-bapak dan ibu-ibu telah meluangkan waktunya untuk berada di sini, berada di forum diskusi yang akan kita mulai. Sebelum saya melakukan forum diskusi ini, pada beberapa hari yang lalu, kami bertiga telah melakukan survei lapangan terhadap lahan singkong yang Bapak Ibu tanami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alpin dan materi selanjutnya akan disampaikan kepada dari Rahel. Baiklah, saya akan melanjutkan. Saya penyuluh Rahel Sinaga. Di sini melalui beberapa survei yang kami lakukan beberapa hari yang lalu, kami dapat melihat bahwa beberapa lahan di Tanjung Pering ini tumbuhannya itu masih berdampingan erat dengan gulma, di mana hal ini mengakibatkan tungau itu bisa berkembang lebih cepat. Mengapa? Karena pada gulma adalah tempat pertama dan utama bagi sebuah hama tungau untuk berkembang. Jadi ketika gulma itu berhidupan langsung dengan tumbuhan, tungau itu tentu akan ubi kayu itu tentu akan terkontaminasi oleh hama tungau tersebut. Di mana hama tungau ini kita harus tahu bahwa hama tungau ini akan memiliki populasi yang besar ketika musim kemarau dan populasinya akan semakin rendah ketika terjadi musim penghujan. Mengapa? Karena tungau pada tumbuhan itu akan terbawa oleh air ke dalam tanah. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya berikan kepada penyuluh Senjaya. Nah jadi tungau itu bisa kita lihat dengan adanya gejala pada daun singkong yang terdapat bercak kuning di tulang daunnya, dan itu sangat mudah dilihat dan banyak banget di lahan tadi itu terdapat daun yang bercak kuning dan bahkan bercak merah.
Nah, itu tahap awalnya itu dia cuma bercak kuning, tapi kemudian dia akan berlanjut menjadi bercak merah dan daun tadi akan kuning, keseluruhan daun akan menguning dan kemudian kering. Dan itu juga mengakibatkan maksudnya berpengaruh terhadap umbi singkong tadi. Nah, jika umbi singkongnya sudah berpengaruh dan hasilnya akan kecil atau keras atau tidak sesuai dengan syarat yang akan kita capai, yang akan petani capai, itu akan menurunkan nilai ekonomisnya, dan itu juga sangat berpengaruh pada penghasilan petani. Selain itu juga untuk sebuah ubi kayu, dia itu pada tahap ujung tungau itu dapat menghabiskan seluruh daun dari ubi kayu tersebut. Dan hal ini yang harus kita cegah bagi bapak-bapak dan ibu yang ada di Desa Tanjung Pering. Jadi di sini kami akan memberikan beberapa cara, yaitu pembuatan pestisida alami dari pepaya dan juga dari bawang putih. Dan lain juga nanti untuk kedepannya akan kami jelaskan lebih terang dengan praktek langsung ke lapangan. Jadi nanti kita akan langsung praktek ke lapangan. Semoga bapak dan ibu bisa membersamai kami agar bisa prospeknya lebih baik ke depannya supaya bisa menghalau hama tungau tersebut. Saya boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Jadi saya dari Tani Lala, saya di sini mau bertanya, tungau itu awal mulanya datang dari mana? Kenapa dia bisa datang ke singkong tersebut? Maksudnya tuh inang pertamanya atau tempat populasi pertamanya itu dari mana? Mungkin bisa dijelaskan oleh dulu. Nah, untuk tungau itu sendiri, seperti yang dijelaskan sama penyuluh Rahel tadi, setelah survei kami juga melihat bahwa di lahan singkong itu banyak sekali gulma atau rumput yang berdekatan atau langsung di lahan singkong. Nah, gulma itu awalnya dia hidup di rumput tadi. Nah, karena rumputnya semakin tinggi, dia bisa mencapai daun singkong tadi dan menyerang daun singkong. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada pertanyaan tambahan dari Bapak Ibu? Mungkin untuk pencegahannya sendiri itu sebelum kita mungkin kalau untuk untuk menguranginya itu dengan pestisida tadi, tapi untuk mencegahnya kita bisa dengan rutin membersihkan lahan pertanian kita dan ya menjagalah untuk supaya singkong tadi tidak terserang tungau itu dengan merumputi gulma-gulma tadi, seperti itu, Meminimalisir kemungkinan adanya hama. Baiklah, apa ada yang bisa dipertanyakan lagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Jika tidak ada, kami akhiri forum diskusi pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan memberi contoh kecil pembuatan pestisida alami. Yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu harus menyiapkan air putih. Jangan air sirup ya bapak ibu-ibu. Kalau air sirup kita yang diberi pestisida. Nah, bahan pertama itu ada daun pepaya dan bawang putih, terus di blender dengan air putih bapak ibu-ibu. Kemudian kita langsung masukkan saja ya. Di blender pakai air enggak, Pak? Ya, diberi air secukupnya agar dia terlihat cair seperti ini. Bau, Pak ya? Agak ditahan aja Bu bau dia itu. Karena kita tahu sendiri bawang ya. Nah, ditambah airnya ya sedikit. Setelah kita menuangkan air, kita siap mengaplikasikan pestisida tersebut kepada tanaman.
Udah dikocok dulu, Pak. Ini kan kita sudah di blender dengan air tadi, jadi mudah tercampur dengan pestisidanya. Pak, itu pestisidanya bertahannya berapa hari? Untuk pestisida ini bertahan sekitar 2 sampai 5 hari. Terus tuh cara pengaplikasinya lebih baik di pada pagi hari karena dia tuh masih lembab dan tungau tuh lebih susah untuk nempel di daun tersebut. Terus itu kan dari bawang sama daun pepaya. Daun pepaya. Nah, pepayanya itu berapa lembar? Nah, itu bisa disesuaikan dengan luas lahan ibu berapa. Jadi ini kan dikit untuk contoh baik. Jadi sesuai ya daun pepaya dengan bawang putihnya terus di blender. Tidak, Dek. Maksud dia tuh kalau 1 liter air tuh berapa lembar? Oh, yang penting jangan terlalu encer, Bu, dia. Tetap ada tekstur itunya itu pokoknya jangan terlalu encer. Oh, jadi tidak ada apa Ketentuan. ketentuan. Kalau ketentuan untuk daun dan bawangnya itu bisa 1:1 aja. Oh, jadi 1 lembar daun. Ya, untuk 1 siung bawang putih. Jadi itu di blender. Terus airnya berapa? Airnya menyesuaikan, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu Pakai aturan misalkan berapa liter? mungkin 1:4. Tidak, kan sesuaikan dengan banyak daun pepayanya tadi dan luas lahan juga. Tidak ada yang ingin bukit. Kalau tidak ada yang lagi ingin bertanya, kita akan memulai aplikasian ini kepada tanaman yang akan kita beri pestisida ini. Nah, baiklah Bapak Ibu-ibu, langsung saja kita akan memulai pengaplikasian pestisida ini. Kita akan menyemprotkan pestisida tersebut di atas dan di bawah. Tetapi menyemprot di bawahnya agak sedikit lebih banyak lagi Bapak Ibu, karena tungau tersebut suka berada di bagian sini yang sudah dijelaskan seperti yang forum diskusi kemarin. Seperti ini ya contoh untuk penyemprotan yang di atas. Mungkin itu cukup untuk 1 daun, kurang lebih 5 kali 6 semprotan. Kalau untuk yang bawah kita agak sedikit lebih banyak Bapak Ibu-ibu supaya tungaunya itu jatuh. Ini seperti contoh kemarin Bapak Ibu-ibu, daun yang ada bercak-bercak kuning ini adalah gejala dari serangan tungau tersebut. Kalau yang bintik-bintik merah ini, Pak, Itu Yang gejala kedua. Ini gejala kedua. yang sudah parah ya, Pak? Ya, ini hampir mendekati parah. Sebentar lagi ini akan menjadi layu dan kekuningan seperti ada gigitan. Nah, ini kita akan memulai penyemprotannya. Yang bagian atas ini hanya sampai 5-6 kali saja. Kemudian yang di bawah ini agak sedikit dibasahi karena tungau itu suka di bawah di bagian sini Bapak Ibu-ibu. Di tulang daunnya Bapak Ibu-ibu. Nah, ini selesai Bapak Ibu-ibu. Apakah ada yang ingin mencoba? Boleh mencobanya, Pak? Bapak Ibu-ibu. Ya, ibuin dulu Pak ya, karena wanita itu selalu benar Pak. Ya, Dek. Semangat. 6 ya, Pak? Ya, 5-6 kali saja. Oke. Kemudian yang bawahnya agak dilembabkan sedikit karena tungau tuh sering di bawah seperti saya jelaskan tadi. Ada lagi Bapak yang ingin coba Bapak tadi? Saya ingin mencoba, Iya. Dek. Ya, Pak. Pakai seperti itu saja, Dek. Iya, seperti ini saja Pak. Disemprot ya, Pak? Iya, batangnya nggak disemprot karena tungau itu di daun nggak di batangnya Dek. Dia menyerang di daun singkong. Oh. Siapa lagi mau coba, teman? Ada yang mau mencoba lagi? Ya, silakan Bu. Di bagian sini Bu, yang belum Bu. Berapa kali bagian Yang bagian atas 5-6 kali saja Bu. bagian bawahnya? Bagian bawahnya agak sedikit lebih banyak dari yang atas karena harus dilembabkan Bu. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama Bu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya Bapak-bapak Ibu-ibu tentang pengaplikasian pestisida ini? Gini deh, itu kan spraynya kecil ya. Ya, kecil. Kita kan berhektar-hektar tuh kebunnya, kan susah pakai itu disemprot sedikit-sedikit. Itu gimana? Oh, mungkin seperti ini Bu.
cara mengatasinya. Kan ini yang kecil ini saya hanya sebagai contoh untuk ibu-ibu untuk melakukan pengaplikasian ke lahan yang lebih besar lagi. Kita bisa menggunakan yang tangki itu Bu untuk menyemprot di apa namanya ini daun singkong ini. Bisa setelah ini Bu, mungkin tadi selesai dan tidak ada lagi ingin bertanya, kita lanjutkan foto sesi dokumentasinya Bu. Baik, Pak.